Shalom, puji Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita memuji Allah kita sembah Tuhan. Karena cintanya sungguh luar biasa. Buat hidupku, buat kita semua. Naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Mari naikkan pujian ini dengan lebih cinta kepada Yesus Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang termanis dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, mari hari-hari ini bawa hidup kami semakin jatuh cinta kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya.
cintai Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bawaku Tuhan semakin mencintai-Mu, semakin mengasihi-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah dalam hidup ini Tuhan, waktu kami menghadapi masalah, waktu kami menghadapi tekanan, biarlah kami selalu berkata, I love you Lord. Haleluya. Sungguh ku cinta Yesus. Sungguh
Shalom, puji Tuhan, berjumpa kembali pada sore hari ini dalam ibadah bersama LOB Ministry. Saya percaya bahwa saudara diberkati kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau telah pilih kami, Engkau panggil kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar Engkau berbicara. Karena kami tahu Tuhan, suara Tuhan sangat penting bahkan terpenting bagi kami. Firman-Mu sangat penting dan terpenting bagi kami. Nah, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi kaki kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan yang memerdekakan. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar melalui media ini. Biar setiap yang mendengar diberkati, dimerdekakan, mengalami Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, bagi-Mu pujian, hormat dan syukur dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pada sore hari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Bercerita tentang angin ribut diredakan. Saya akan membacakan ayat-ayat ini buat setiap kita kekasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, kata mereka, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kekasih Tuhan, sore hari ini kalau saudara suka dengan judul renungan, maka saya akan berikan judul renungan kita pada sore hari ini, yaitu tiba-tiba. Tiba-tiba punya pengertian lain menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sekonyong-konyong. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri, kita sering kali mengalami yang namanya tiba-tiba dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba ada orang yang mungkin tanpa kita duga menyakiti kita. Tiba-tiba ada orang yang tidak kita duga mereka merugikan kita. Tiba-tiba ada orang di dalam perjalanan kehidupan kita, mereka datang dan menyusahkan kita, saudara. Bahkan dalam hal-hal yang positif, orang yang saudara mungkin tidak duga, tidak sangka, sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba mereka muncul di dalam kehidupan kita, saudara. Kata tiba-tiba ini atau sekonyong-konyong ini seringkali saudaraku yang kekasih, kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Baik sebagai orang percaya kepada Kristus maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa saudara dalam perjalanan menjalankan misi Tuhan, memberitakan Injil, Yesus bersama-sama murid-muridnya menaiki perahu. Lalu Alkitab berkata sekonyong-konyong datang angin, saudara. Atau dengan kata lain, tiba-tiba datang angin ribut yang menghantam perahu mereka. Yesus tertidur, murid-muridnya kemudian berusaha dengan sekuat tenaga menghadapi angin yang tiba-tiba itu menghantam perahu mereka. Mereka berteriak ketakutan, mereka kemudian membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolong, kita binasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah hal-hal yang sekali lagi kadangkala tidak kita duga, tidak kita minta,
Seringkali terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Lagi duduk, lagi santai, tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Dari seberang pulau atau dari tempat lain, tiba-tiba kita dihubungi oleh keluarga kita, mungkin memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang mungkin menjadi persoalan bagi kehidupan kita, saudara. Hal-hal yang demikian tidak bisa kita pungkiri, saudara. Selalu Tuhan izinkan, selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk memaknai yang tiba-tiba ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus menyadari bahwa di balik semua yang terjadi tiba-tiba itu, semua yang terjadi sekonyong-konyong itu, saudaraku yang kekasih, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ada maksud Tuhan, Dia mengizinkan semua itu tiba-tiba terjadi di dalam hidup kita. Untuk yang pertama, jika saudara ingin mendengar pada sore hari ini, yang saya temukan yaitu jika itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang pertama yaitu untuk menguji iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tiba-tiba atau sekonyong-konyong datang angin melanda perahu yang ditumpangi oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Tuhan tolong kita binasa. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Mengapa Yesus harus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, saudara? Saya percaya dan saya yakin, sekalipun angin itu besar, badai itu tidak berhenti menghantam perahu murid-murid. Gelombang besar menghantam mereka, saudara. Ada Yesus di situ, saya percaya mereka tidak akan tenggelam. Saya terlalu yakin mereka tidak akan mengalami apa-apa, saudara. Tapi kita melihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada Yesus di situ tetapi mereka takut. Ada Yesus di situ tetapi mereka khawatir. Bukankah ini gambaran juga, saudara, kita sebagai orang yang percaya? Rajin ke gereja, yes, saudara. Baca firman Tuhan itu bagus dan harus. Berdoa itu harus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, jika Dia ada dalam hidup kita, Dia berdiam di dalam kehidupan kita, lalu sekonyong-konyong atau tiba-tiba sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak kita duga terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan buat kita, jangan takut. Karena Tuhan punya maksud untuk menguji setiap saudara dan saya. Menguji iman kita. Apakah dalam menghadapi keadaan demikian, kita tidak takut dan khawatir karena kita percaya ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Ada Yesus yang berjanji, aku menyertai sampai kesudahan zaman. Ada Yesus yang Alkitab berkata namanya Immanuel, bersama dengan kita. Kasih Tuhan, kita melihat, saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-26 jelas firman Tuhan berkata demikian. Murid-murid yang telah berhari-hari, setiap berminggu-minggu, setiap waktu, setiap saat dengan Kristus Tuhan. Mereka yang bertemu dengan Yesus selama Dia ada di dunia. Kok bisa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, takut? Kok bisa mereka khawatir? Biarlah ini menjadi peringatan buat setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, saudara. Untuk kita benar-benar tetap kuat di dalam iman.
tidak goyah, tidak mundur dalam mengiring Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang pertama, Tuhan punya maksud untuk menguji iman kita, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan punya maksud untuk menguji hati kita. Dalam sebuah peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-13. Saudara, bercerita tentang seorang yang tadinya pembenci Tuhan, penganiaya murid-murid Tuhan yang bernama Saulus. Alkitab berkata dia mengelilingi kota, saudara, Yerusalem dan sekitarnya dengan surat dari mahkamah agama, surat mungkin dari pemerintahan Romawi untuk pergi menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan, saudara. Lalu matanya itu tidak bisa melihat. Kemudian saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata kepada Saulus untuk pergi berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Kemudian Tuhan juga berbicara kepada Ananias untuk menemui seorang yang bernama Saulus di rumah Petrus, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu Tuhan berkata memberi perintah kepada Ananias untuk berjumpa dengan Saulus. Apa kata Ananias? Ananias berkata, Tuhan telah kudengar tentang orang ini. Dia ini adalah seorang yang mungkin kata Ananias jahat. Dia kemana-mana untuk menangkap orang Kristen. Untuk menganiaya orang Kristen. Untuk memenjarakan orang Kristen, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di balik semua yang Paulus atau Saulus lakukan, Tuhan punya rencana yang indah buat Saulus. Tuhan berkata kepada Ananias, aku punya rencana yang besar buat dia. Temui dia, doakan dia, supaya dia dapat melihat. Apa maksud dari peristiwa ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Sesungguhnya Tuhan sedang menguji hati dari seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan izinkan orang yang bernama Saulus yang jahat, penganiaya, jemaat, pembenci, orang percaya, berjumpa dengan Ananias. Dengan maksud Tuhan untuk menguji hati Ananias. Apakah di dalam hatinya itu ada pengampunan? Apakah di dalam hati Ananias itu ada kasih Kristus? Apakah di dalam hati Ananias itu memiliki ketulusan, hati yang bersih, benar-benar percaya kepada Kristus Yesus Tuhan? Kadangkala saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mungkin membuat kita pusing, tujuh keliling berhadapan dengan orang-orang demikian. Orang-orang yang setiap saat, setiap waktu membuat kita sepertinya kita anggap orang ini selalu membawa masalah buat kita. Sepertinya orang ini tidak layak untuk menjadi teman kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan izinkan mereka datang, mereka hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan punya maksud untuk menyelidiki hati kita. Benarkah kita bersih di hadapan Tuhan? Benarkah ada kasih Kristus dalam hati kita? Benarkah kita punya hati yang memiliki yang namanya nilai-nilai pengampunan kepada orang-orang yang menjengkelkan itu? Benarkah kita punya ketulusan untuk menerima orang lain apa adanya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang demikian yang tiba-tiba itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Tuhan mengizinkan untuk menguji hati kita. Apakah kita kuat, tetap percaya, tetap setia, dan apakah hati kita tetap tulus, bersih, dan kasih Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita.
sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku yang kekasih, semua yang terjadi tiba-tiba, semua yang terjadi sekonyong-konyong itu, Tuhan izinkan dengan maksud untuk menguji baik iman kita maupun hati kita. Kemudian saudaraku yang kedua atau yang terakhir yang saya mau bagikan buat kita sore hari ini. Segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba diizinkan Tuhan sekonyong-konyong datang dalam hidup kita. Sesungguhnya saudara itu terjadi kadangkala merupakan pesan. Ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saudaraku, dalam Lukas 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita lihat di situ berbicara tentang peristiwa di mana Yesus dibangkitkan, saudara. Lalu saudaraku yang kekasih, para murid atau yang bernama kita berkata perempuan atau wanita-wanita, mereka datang ke kubur Yesus, saudara. Lalu Alkitab berkata tiba-tiba hadir malaikat dan berbicara kepada mereka bahwa mereka yang mereka cari yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan yang namanya maut. Dia telah keluar sebagai pemenang dari setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Kristus itu, saudara, ada pesan yang Tuhan sampaikan. Ada berita yang malaikat bawa, saudaraku yang kekasih, kepada para murid-murid Tuhan. Dengan maksud yang pertama, saudara, supaya murid-murid selalu mengingat akan janji-janji Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi tiba-tiba, sesungguhnya ada pesan Tuhan di situ. Ketika tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang mungkin menyedihkan, sesungguhnya ada pesan Tuhan di situ. Ketika tiba-tiba kita mendengar sebuah berita yang menyedihkan, sesungguhnya di dalamnya itu ada pesan Tuhan bagi setiap kita, saudara. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, pesan itu artinya, saudara, untuk mengingatkan kita untuk selalu ingat akan firman-Nya. Nah, saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Ketika murid-murid sedang menyaksikan Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan berkata dengan cara yang sama, dia akan kembali. Pesan itu disampaikan supaya murid-murid mengingat akan firman Tuhan itu, bahwa dia akan datang kembali, saudara. Kekasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba dalam hidup kita, sesungguhnya ada pesan Tuhan bagi kita untuk kita mengingat akan setiap firman yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Bahwasannya dia tidak akan membiarkan kaki kita jatuh tergeletak. Dia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Firman-Nya berkata dia akan selalu menggendong kita. Dia akan terlibat dalam kehidupan kita, menyertai kita. Firman-Nya berkata dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi persoalan sehingga kita mampu menanggungnya, saudara. Semua yang terjadi tiba-tiba sesungguhnya ada pesan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu. Supaya kita mengingat akan firman-Nya. Sehingga kita sebagai orang yang percaya tidak takut dan gentar dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Ingat akan firman-Nya. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja ingat akan firman-Nya, tetapi yakin akan firman-Nya, saudara.
Bukan cuma ingat tetapi yakin bahwa Allah kita yang berjanji. Allah kita yang berfirman. Dia juga akan menggenapi setiap janjinya. Di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Hari ini jika saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pernah mendengar firman. Janji Tuhan bagi saudara dan saya. Maka saudaraku yang kekasih bukan cuma ingat. Tetapi yakin. Dia berkata, saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Mereka akan seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak layu daun, pada musim akan berbuah, pada musim akan berdampak, pada musim akan diberkati. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan cuma ingat akan ayat firman itu, tetapi yakin bahwa itu pasti terjadi. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau sedang sakit, saya mau katakan buat saudara, ingat akan setiap perkataan firman, ingat akan setiap peristiwa dalam firman Tuhan. Yang sakit lumpuh Tuhan sembuhkan, yang buta Tuhan celikat, yang tuli Tuhan buat mendengar. Lazarus bisa dibangkitkan, perempuan yang 12 tahun pendarahan disembuhkan. Maka peristiwa itu, iman yang sama jika saudara miliki, akan terjadi buat saudara sore hari ini. Engkau dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan cuma ingat akan firman-Nya, tetapi yakin akan setiap perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sore hari ini mungkin engkau sedang punya pergumulan dalam hal ekonomi. Ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab. Ada janda di Sarfat. Kita ingat bagaimana Tuhan tolong dia. Ketika peristiwa dalam sebuah pesta di mana tuan rumah kehabisan anggur. Yang tersisa hanya air. Tetapi ada Yesus di sana, air bisa merubah menjadi anggur, saudara. Bahkan bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang terbaik. Ada Yesus, maka berkat yang terbaik pasti akan saudara dan saya terima dalam hidup kita. Ada Yesus, pasti ada jalan keluar, saudara. Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Waktu Yesus tiba, mereka memiliki yang namanya jalan keluar. Sehingga tuan rumah diselamatkan dari sebenarnya rasa malu yang besar. Kekasih Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, engkau sedang menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam rumah tanggamu. Dengar baik, ada Yesus. Ingat akan firman-Nya. Yakin akan firman-Nya. Maka saudara akan ditolong Tuhan pada sore hari ini. Sesuatu yang tiba-tiba Tuhan punya maksud untuk menguji kita. Sesuatu yang tiba-tiba sesungguhnya ada pesan Tuhan di dalam. Baik kita ingat akan firman-Nya, yakin akan firman-Nya. Dan yang terakhir, supaya kita hidup di dalam firman-Nya. Kali lagi ingat akan firman-Nya, yakin akan firman-Nya. Dan yang ketiga, supaya kita hidup di dalam firman-Nya. Ayat terakhir saya akan bacakan buat kita dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 ayat yang 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput
dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba, sesungguhnya ada pesan Tuhan di dalamnya, supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Jikalau Dia berjanji, saudara, akan terjadi nanti masa kesesakan yang besar, itu pun akan pasti terjadi. Jika Tuhan berjanji, Dia berfirman akan datang sebuah masa sukar menimpa seluruh penduduk bumi, menguji iman ketaatan orang percaya, maka itu pasti terjadi, saudara. Alkitab berkata supaya kita luput dari semuanya. Artinya supaya kita tidak takut, supaya kita siap menghadapi semuanya, saudara. Maka Tuhan berkata biarlah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Nah, saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memerdekakan setiap orang yang percaya, setiap orang yang berdoa, setiap orang yang setia, setiap orang yang taat kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Tuhan, apapun yang terjadi tiba-tiba dalam kehidupan saudara, sekonyong-konyong Tuhan izinkan badai, sekonyong-konyong atau tiba-tiba kita mendengar sesuatu yang mungkin menyedihkan, sesuatu yang mungkin saudaraku yang kekasih meresahkan. Ingat pesan firman Tuhan sore hari ini. Yang pertama, Tuhan punya maksud untuk menguji iman kita. Tuhan punya maksud untuk menguji hati kita. Yang kedua, kekasih Tuhan, segala sesuatu yang datang tiba-tiba, sesungguhnya di balik semua itu ada pesan Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk yang pertama, kita ingat akan firman-Nya. Yang kedua, supaya kita yakin akan firman-Nya. Dan yang ketiga, supaya kita hidup di dalam firman itu sendiri. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memaknai apa yang firman Tuhan katakan pada sore hari ini akan membuat saudara kuat di dalam Tuhan, akan membuat saudara mampu bertahan menghadapi apapun, sekalipun itu tiba-tiba datang buat setiap kita. Engkau orang hebat, engkau orang besar. Tuhan merancangkan hari esok yang penuh harapan bagi saudara. Engkau bukan orang biasa, engkau luar biasa karena roh Tuhan ada padamu. Sukses Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini boleh bersepakat sehati untuk duduk mendengar firman-Mu, dan Engkau telah menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tolong kami untuk kuat, tolong kami untuk berjaga-jaga, tolong kami untuk setia, tolong kami untuk tetap berdoa, supaya segala sesuatu yang tiba-tiba, jika itu terjadi Tuhan izinkan dalam hidup kami, maka kami tetap kuat berdiri, kami tetap setia, kami tetap bersyukur, kami tetap percaya, kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, karena kami percaya mahkota kehidupan menanti setiap kami yang mencapai garis akhir dalam pertandingan iman kami. Berkati setiap mereka yang mendengar berita sukacita ini, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, biar firman-Mu mendatangkan kekuatan untuk setiap yang mendengar, kuat di dalam Tuhan, sehingga dapat melihat dan meraih jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan, setiap kota kami mengalami lawatan Tuhan. Pintu-pintu penginjilan tertutup berabad-abad terbuka. Ada lawatan, ada perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus Tuhan. Dialami oleh setiap lutut, setiap lidah. Sehingga
mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa Bapa di surga sore hari ini, berkati keluarga besar LOB dimanapun berada. Dari pimpinan Pak Yus dan Ibu Jacqueline, Tuhan berkati. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Biar lewat kehidupan mereka, terang kemuliaan Tuhan bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada bersama dalam usaha dan pekerjaan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati Bang Yohanes, Kak Imap, Pak Sarmin, Kok Julius. Tuhan berkati Pak Jem, Pak Wahyu, seluruh keluarga besar LOB dimanapun. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, yang sakit mereka sembuh, mereka kuat, mereka mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Sehingga lewat semuanya itu, dalam pelayanan LOB, boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bahwa semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Akhirnya kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, dengan wajah yang terangkat dan dengan iman, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima janji Tuhan. Logos menjadi rema bagi setiap kita. Kami terima berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa. Sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan, penghiburan, perlindungan, kemenangan, kekayaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua kami. Sore ini, besok, sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, yang disembuhkan, yang keluar sebagai pemenang, yang mengalami mujizat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.